Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama Al-Ahadithul Mukhtarah, beberapa hadis pilihan yang berbicara tentang banyak masalah. Dan malam hari ini insyaallah saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang cukup penting untuk kita bahas. Pertama, kalau ditanyakan kepada kita, pilih jadi orang kaya atau jadi orang miskin, maka pasti kita semuanya akan mengatakan saya pilih jadi orang kaya. Tetapi marilah kita baca dua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani yakrahuhuma ibnu Adam." Ada dua perkara yang dibenci oleh manusia. Yakrahul mauta, dia tidak suka mati. Wal mautu khairul lahu, padahal mati lebih baik bagi manusia. Minal fitnah, daripada fitnah. Fitnah maksudnya ujian dalam hal agama, ya, maksiat dan sebagainya. Wa yakrahu, dan manusia benci qillatal mal, sedikit harta, miskin. Wa qillatul mal, padahal sedikit harta itu aqallu lil hisab, lebih sedikit nanti hisabnya di akhirat. Sehingga nanti di akhirat orang-orang miskin sudah masuk jannah, sudah leha-leha, layak-layak, sementara orang-orang kaya masih dihitung hartanya belum selesai karena banyaknya harta. Hadis riwayat Imam Ahmad. Karena itu apabila kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang miskin, alhamdulillah. Dan apabila kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang kaya, juga alhamdulillah. Hadis yang kedua dalam bab ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wailun, celaka, lil mukthirin, bagi orang-orang yang banyak hartanya, alias orang kaya. Illa, kecuali man qala bil mal, orang yang sedekah hartanya hakada wa hakada, kesana kesini, banyak sedekah." Ini hadis riwayat Ibnu Majah, sahih. Jadi maksud sabda Nabi ini adalah orang kaya yang tidak mau sedekah, maka dia akan binasa atau celaka. Baik binasanya itu di dunia atau binasanya di akhirat, karena tadi banyak hisabnya, lelah sekali dia mengurusi hisab tersebut. Tapi kalau dia sedekah ke sana kemari, maka tidak wail, tidak binasa. Dan dari hadis ini para ulama berpendapat bahwasanya miskin lebih utama daripada kaya. Memang ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Lebih utama mana? Miskin atau kaya? Miskin yang sabar atau kaya yang syukur? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Nah, hadis ini yang di hadapan kita ini dalil bahwasanya miskin lebih afdal, karena yang kaya diancam oleh Nabi, wail, binasa, celaka, lil mukthirin, bagi orang-orang yang kaya apabila tidak sedekah ke sana kemari. Adapun dalil bahwasanya orang kaya yang bersyukur lebih afdal, ya ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi masing-masing punya hujjah, punya dalil dalam masalah ini. Baik, masalah yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahaya yang mengancam para wanita apabila melakukan perkara berikut ini. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul lin nisa", celaka para wanita, minal ahmarain, dari sebab dua yang berwarna merah, az-zahab, emas, wal mu'asfar, dan baju merah, yaitu baju yang dia gunakan untuk berhias di hadapan orang banyak. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya hasan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita bisa celaka apabila dia menggunakan emas atau menggunakan baju hias sementara dia menggunakannya tidak sesuai syariah. Nah, bagaimana yang tidak sesuai syariah? Yang tidak sesuai syariah disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 33. Allah mengatakan, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula", dan janganlah kalian para wanita tabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang pertama dulu, orang-orang jahiliyah kuno dulu. Tabarruj itu apa? Tabarruj itu menampakkan kecantikan di hadapan selain suaminya atau selain mahramnya. Jadi memakai emas pada tangan kanannya, kemudian dibuka ini. Nah,
padahal ini aurat, supaya terlihat emasnya. Nah, maka dia pakai baju cingkrang ya, supaya emasnya kelihatan. Nah, ini binasa, celaka ya. Kalau mau pakai emas di tangan silahkan, tapi bajunya tetap harus panjang begini ya, menutup sampai pada ini ya. Nah, kalau tidak terlihat gimana? Ya kalau terlihat ya dibikin gelangnya agak gede sehingga molor ke sini gelangnya. Kalau gelangnya kecil ya pasti nggak terlihat oleh bajunya. Ya. Nah, kalau pengen terlihat begitu caranya ya. Jangan membuka bajunya ini ya. Demikian juga wanita memakai anting-anting kemudian tanpa memakai jilbab supaya terlihat anting-anting emasnya ini. Nah, itu wail, nah, itu celaka, itu binasa. Kenapa? Karena jilbab bagi perempuan adalah apa? Wajib. Nah, itu maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata ini wailul linnisa, celaka wanita kalau memakai adzhab, emas, wal muasfar dan baju merah, ini tidak dipahami secara mutlaknya ya. Artinya bukan berarti haram wanita pakai emas dan baju merah, tidak ya. Silahkan wanita pakai emas, gak ada masalah. Pakai baju merah, baju kuning, baju apapun silahkan bebas, tetapi jangan tabarruj. Tabarruj yaitu tadi menampakkan kecantikan atau auratnya di hadapan selain mahram atau selain suaminya. Masalah yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah kata-kata wail yang kita artikan celaka tadi itu sebenarnya maknanya apa? Karena kita temukan dalam Al-Quran ada kata-kata wail banyak sekali. Ini ada 14 tempat di dalam Al-Quran kata-kata wail. Wailul likulli affakin athim, wailul lil mutaffifin. Apa lagi Pak? Wailul yawma idhil lil mukadzibin, wailul likulli humazatil lumazah. Nah, wail ini sebenarnya apa? Sering diartikan celaka atau binasa. Nah, ternyata ada tafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu wail? Wailun, wail itu adalah wadin, satu lembah fi jahannam, di dalam neraka jahannam. Jadi neraka jahannam yang luas itu di dalamnya masih ada lembah lagi, berarti lebih dalam lagi. Yahwi fihil kafir, orang kafir terjerumus di dalam lembah ini sab'ina kharifan, selama 70 tahun lamanya, qabla ayyablugha qa'rahu, sebelum dia sampai ke bagian dasarnya. Di sangat dalamnya lembah ini, sehingga dari atas lembah sampai ke dasar lembah ini jatuh selama 70 tahun, ini masih belum sampai ke dasarnya. Ini menunjukkan betapa dalamnya dan betapa luasnya neraka jahanam. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Itulah makna wail ya. Maka wail ini adalah celaka atau binasa karena akan masuk ke dalam lembah di dalam neraka jahanam. Karena itu hadis-hadis yang bicara tentang wailun wailun, nah ini perlu kita cermati supaya kita tidak termasuk orang-orang yang masuk ke dalam lembah jahanam tersebut. Hadis ini riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Adapun hadis berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah satu adat jahiliyah. Yang adat jahiliyah ini sekarang sudah tidak ada, tetapi ada kemiripan antara kita dengan mereka, yaitu kalam Allah di dalam surat At-Takwir ayat 8, wa idzal mau'udatu su'ilat. Pada hari kiamat nanti, al-mau'udah, bayi-bayi wanita yang dikubur hidup-hidup, su'ilat, akan ditanya oleh Allah, apa salahmu, kenapa kamu dikubur hidup-hidup oleh orang tuamu? Nah, ini adat jahiliyah dulu. Kalau ada wanita yang hamil sudah hampir melahirkan, maka disiapkan lubang kuburan yang dalam. Maka bidannya dan ibu yang hamil ini disuruh datang ke tempat lubang tadi. Jadi persalinannya bukan di tempatnya bidan, tapi di tempat kuburan ini. Bidannya siap dengan tangannya. Ketika sudah bukaan ya, keberapa disiapkan. Nah, begitu udah keluar bayinya langsung dipegang oleh bidannya. Dilihat ini laki-laki atau perempuan. Kalau bayinya laki-laki maka digendong dimasukkan ke rumah. Tapi kalau bayinya perempuan maka langsung dilempar dalam lubang tadi, kemudian ditimbun dengan pasir dengan debu supaya dia mati di situ. Ya. Itulah yang dimaksud al-mau'udah, wanita yang dikubur hidup-hidup, karena orang-orang Arab zaman dahulu tidak suka dengan bayi wanita. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa
Orang Arab tidak suka dengan bayi wanita. Kita lihat sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, al-waidah, wanita yang mengubur hidup-hidup bayi, yaitu bidannya, wal mau'udah, dan ibunya si bayi yang rela kalau bayinya dikuburkan, finnar, itu dua-duanya masuk ke dalam neraka. Ini sabda Nabi SAW. Para ulama mengatakan orang-orang Arab tidak suka bayi wanita. Kanatil jahiliyah, adalah orang-orang jahiliyah, taf'aluhu, melakukan tingkah ini khaufa imlaq, karena khawatir miskin, au arin, atau khawatir dicela orang. Jadi zaman dahulu kalau ada anak bayi lahir itu jadi celaan, ya, alah bayimu cewek, ya, dicela. Ya. Demikian juga mereka juga takut untuk miskin. Kenapa? Karena bayi wanita ini hanya bisa makan saja, tidak bisa perang, sehingga tidak bisa menghasilkan uang. Hanya bisanya menghabiskan nasi, tidak bisa menghasilkan uang, tidak bisa mendapatkan ghanimah dari perang. Nah, inilah adat jahiliyah yang sekarang mungkin sudah tidak ada, mengubur bayi hidup-hidup tidak ada, tetapi kata-kata ini khaufa imlaq, khawatir miskin, ini tampaknya masih ada. Ada ungkapan mengatakan, ya, 2 anak cukup. Kenapa 2 anak cukup? Karena kalau anak terlalu banyak nanti khawatir miskin, nanti khawatir rizkinya kurang, nanti khawatir bumi ini tidak siap memberikan rizkinya untuk manusia yang terlalu banyak. Nah, ini berarti ada kemiripan antara kita dengan orang-orang jahiliyah. Nah, ini perlu kita hindari semacam ini, ya. Sama sekali bukan termasuk ajaran Islam perkataan yang mengatakan 2 anak cukup. Kemudian masalah yang lain yang ingin saya sampaikan, bahwasanya untuk menuju ke dalam jannah jalurnya sangat banyak. Salah satu jalurnya adalah apa yang kita lakukan sekarang ini, talabul ilm. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang sangat terkenal, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Nah, mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu seperti ini, baik di masjid ini maupun di masjid-masjid yang lain, ini memudahkan kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwasanya siapa yang ingin matinya husnul khatimah, maka hendaklah dia mencari ilmu agama. Kata-kata Allah memudahkan dia jalur menuju jannah, ini secara tidak langsung isyarat bahwa matinya adalah mati husnul khatimah. Nah, bagaimana caranya supaya mati husnul khatimah? Yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu agama, hadir di majelis ilmu atau membaca kitab ilmu dan sebagainya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jalur yang lain supaya kita bisa masuk ke dalam jannah adalah jalur yang sangat mudah, bisa semua orang melakukannya. Rasul bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Al-walidu, bapak itu, awsatu abwabil jannah, paling bagusnya pintu menuju surga. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau seorang anak taat kepada bapaknya, birrul walidain kepada bapaknya, tidak durhaka kepada bapaknya, maka ini adalah pintu yang paling bagus untuk bisa menuju ke dalam surga. Siapa yang ingin masuk surga, berbaktilah kepada bapaknya. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, di sini disebutkan bapak. Ini tidak hanya bapak saja, ibu juga begitu. Karena dalam hadis yang lain disebutkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Memang kalimat ini, surga di bawah telapak kaki ibu, ini derajatnya memang dhaif, tetapi maknanya sahih, ya. Kenapa? Karena ada hadis yang semakna, bisa kita cari dalam kitab Sunan Nasa'i. Kata kuncinya adalah tahta rijlaiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kok enggak ada? Baik. Rijlaiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki sahabat Nabi. Ketika sahabat Nabi ini ingin berperang,
ya Rasulullah, saya ingin untuk perang. Sungguh saya datang untuk musyawarah kepada engkau. Saya berangkat atau enggak? Tapi saya pengennya perang. Maka Rasulullah bertanya, hal laka min ummin? Kamu punya ibu enggak? Qala na'am. Dia mengatakan, ya, saya punya ibu. Qala, Nabi bersabda, falzamha, lazimilah ibumu. Ya, artinya kamu enggak usah berangkat perang karena ibumu masih butuh kepada kamu. Ya, kalau kamu tinggalkan, ibumu terlantar. Nah, kamu harus menjaga ibumu, lazimilah dia. Fa innal jannata, karena jannah itu tahta rijlaiha, ada di bawah kedua telapak kakinya, yaitu dengan cara birrul walidain atau patuh kepada ibu kita. Nah, maka siapa yang masih punya bapak, siapa yang masih punya ibu, mari kita gunakan kesempatan ini sangat bagus untuk bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun masalah berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah, bolehkah kita memberikan sesuatu kepada orang, misalnya roti, ya, kita berikan kepada seseorang, setelah roti ini diterima oleh orang tersebut, bolehkah kita tarik lagi, ya, alias menarik kembali pemberian yang sudah sampai kepada orang yang diberi. Nah, dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat. Mazhab Hanafi mengatakan boleh pemberian itu setelah sampai kepada orangnya kita tarik, nggak ada masalah. Tapi jumhur atau mayoritas para ulama berpendapat haram hukumnya menarik kembali pemberian yang sudah terlanjur sampai kepada orangnya. Kalau belum sampai kepada orangnya nggak apa-apa. Ya. Jadi misalnya, ya, ini roti masih ada di saya mengatakan kepada teman saya, nanti setelah saya kajian, selesai kajian, roti saya kasihkan kamu. Ya. Ternyata setelah selesai kajian saya lapar. Nah, saya nggak jadi ngasih, saya makan roti ini. Nah, ini tidak ada masalah. Oke, bilang aja, mohon maaf saya batalkan karena saya lapar. Ini nggak apa-apa. Kenapa? Belum sampai, ya. Tapi kalau udah sampai nggak boleh. Oke. Nah, kalau udah sampai ternyata setelah kajian lapar gimana? Ya udah keluar ke Hek sana, cari makan di Hek. Ya. Dengan makan roti yang sudah diberikan. Ya. Nah, mari kita lihat apa dalilnya mazhab Hanafi yang mengatakan boleh menarik lagi pemberian. Ternyata dalilnya adalah hadis ini. Al-wahib, orang yang memberi, ahaqqu bihibatihi, lebih berhak terhadap pemberiannya. Maksudnya boleh dia tarik lagi, ma lam yusab minha, selama dia belum diberi balasannya, ya. Tapi kalau sudah diberi balasannya tidak boleh ditarik. Saya kasih roti, ya. Kemudian teman saya balas saya kasih minum, nah ini sudah dibalas. Nah, kalau sudah dibalas nggak boleh ditarik, kata mazhab Hanafi seperti itu. Nah, jumhur ulama menjawab pendapat ini bahwasanya hadis yang kamu bawakan derajatnya adalah dhab, yaitu dhaif. Nah, maka hadis ini yang mengatakan orang yang memberi lebih berhak untuk menarik lagi pemberiannya selama belum dibalas, ini hadis yang tidak bisa dijadikan dalil. Karena apa? Dhaif. Adapun hadis yang sahih sangat-sangat jelas menunjukkan pemberian itu tidak boleh ditarik kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa lana mathalus saw." Tidak pantas kita umat Islam memiliki permisalan yang buruk. Al-a'id fi hibatih, orang yang kembali menarik pemberiannya, kal kalbi ya'udu fi qayih, itu seperti anjing kembali kepada muntahannya, ya. Jadi anjing muntah, kemudian muntahnya dimakan lagi. Nah, apakah kita mau diserupakan dengan anjing? Nabi menyerupakan dengan anjing ini menurut mayoritas para ulama menunjukkan ini haram, ya. Haram, tidak boleh. Masa kita mau diserupakan dengan anjing yang najis liurnya, ya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari sahih. Karena itu dalam masalah ini mazhab Hanafi salah, ya, tidak benar. Hadis berikutnya yang ingin saya sampaikan, pendapat salah yang kedua dari mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat apa? Salat witir hukumnya adalah wajib, sehingga yang tidak salat witir berdosa dia. Ternyata mereka pakai dalil hadis ini, al-witru haqqun, salat witir itu adalah hak. Faman lam yutir, barang siapa yang tidak salat witir, falaisa minna, bukan termasuk dari golongan kami. Nah, mayoritas para ulama yang mengatakan salat witir tidak wajib, mereka menjawab dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, kata-kata al-witru haqqun,
Salat witir itu hak. Kata-kata hak itu bisa bermakna dua. Bisa bermakna hak yaitu ada di dalam syariat. Bisa bermakna hak itu artinya wajib. Nah, sekarang yang dimaksud di sini adalah wajib atau ada di dalam syariat. Mayoritas para ulama berpendapat hakun di sini artinya adalah ada di dalam syariat Islam. Salat witir memang diajarkan oleh syariat Islam. Maka kata-kata hak jangan diartikan wajib, tidak benar. Apa dalilnya? Dalilnya di dalam Al-Quran, surat Al-Muzammil. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak akan bisa menjaga sholat malam, sholat malam terus tidak pernah bolong, nggak mungkin bisa seperti itu, pasti ya kadang-kadang bolong. Fataba alaikum, maka Allah memberikan taubat kepada kalian. Maksudnya Allah tidak lagi mewajibkan qiyamul lail. Dulu di awal Islam qiyamul lail wajib, tapi setelah itu Allah turunkan ayat ini. Allah tahu kalian nggak bisa menjaga terus, tidak pernah bolong, tidak mungkin bisa seperti itu, maka Allah taubati kalian, yaitu kewajiban salat malam dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, bahwa hadis ini al-witru haqqun ini ternyata sanadnya bermasalah. Mari kita lihat sanadnya. Cara mencarinya begini, Pak. Al-witru haqqun, ya. Ini sudah ketemu kita hadisnya. Nah, kemudian kita klik bagian kotak atas ini. Ini akan dijelaskan bagaimana kondisi sanad hadis ini. Ternyata di sini dikatakan bahwasanya ada rawi bernama Abul Munib. Abul Munib ini dikatakan oleh Imam Zahabi bahwasanya Imam Bukhari berkata indahu manakir, hadis-hadisnya hadis-hadis yang mungkar, berarti dia rawi yang dhaif. Maka Ibnu Jauzi mengatakan haditsun la yasih, itu hadis tadi tidak sahih. Kemudian Imam Haythami mengatakan fihil Khalil ibnu Murrah, di dalam sanadnya ada rawi bernama Khalil bin Murrah, dia seorang rawi yang didhaifkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi jawabannya dua. Kata-kata hakun ini tidak benar kalau diartikan wajib. Kemudian derajat sahih ini juga tidak benar karena di dalam sanadnya ada rawi yang dhaif. Maka kesimpulannya salat witir tidak wajib. Masalah berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah perselisihan pendapat para ulama tentang salat witir. Ternyata kalau kita kumpulkan, para ulama berselisih pendapat tentang salat witir itu sampai beberapa macam perselisihannya. Saya kumpulkan di sini itu nemu ada 14 macam, Pak, perselisihan ulama dalam salat witir saja. Saya bacakan ya. Ukhtulifa fil witri ala asya, diperselisihkan oleh para ulama dalam masalah salat witir saja sampai beberapa masalah. Pertama, fi wujubihi, apakah wajib atau tidak, diperselisihkan. Adadihi, jumlah rakaatnya berapa, diperselisihkan. Ishtiratin niyati fihi, apakah harus ada niat saya salat witir ataukah tidak. Ikhtisasihi bi qiraah, apakah ada bacaan khusus pada salat witir itu. Fi ishtiratis syaf'in qablahu, apakah harus sebelumnya itu ada salat yang rakaatnya genap ataukah tidak. Wa fi akhiri waqtihi, akhir waktu witir itu sampai kapan, diperselisihkan juga. Salatihi fi safar ala dabbah, boleh enggak salat witir ketika safar di atas kendaraan. Yang kedelapan, fi qadaihi, apakah kalau salat witir terlewat itu hendaklah diqadha atau diganti ataukah tidak, diperselisihkan. Wal qunuti fihi, qunut dalam salat witir juga diperselisihkan. Wa fi mahallil qunuti minhu, kalau sepakat mengatakan kunutnya kapan, diperselisihkan lagi. Apakah sebelum ruku' ataukah setelah ruku', diperselisihkan. Wa fi ma yuqalu fihi, bacaan kunut witir apa bacaannya, diperselisihkan lagi. Wa fi faslihi wa waslihi, apakah witir 3 rakaat itu disambung langsung 3 rakaat ataukah dipisah, 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat lagi, diperselisihkan lagi. Wa tusannu rak'atani ba'dah, apakah disunnahkan 2 rakaat salat setelah salat witir, diperselisihkan juga. Wa fi kaunihi afdalan nafl,
Dan apakah sholat witir adalah sholat sunnah yang paling afdol, diperselisihkan juga. Jadi perselisihan para ulama sampai ada 14 tempat di dalam satu masalah saja, yaitu masalah sholat apa? Witir. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya ingin meringkas pembahasan. Adapun masalah pertama, apakah wajib atau tidak? Pendapat yang terkenal tidak wajib. Adapun jumlahnya, pendapat yang terkenal adalah minimalnya 1 dan maksimalnya adalah tidak ada, yang penting ganjil. Adapun persyaratan niat padanya, apakah harus niat ataukah tidak, maka Rasul SAW sudah mengatakan innamal a'malu binniyat, maka perlu niat. Adapun pengkhususan bacaan di dalamnya, maka Rasul SAW memang biasa membaca dalam 3 rakaat salat witir surat Al-A'la, kemudian surat Al-Kafirun, kemudian surat Al-Ikhlas. Tidak usah ditambah Al-Falaq sama An-Nas karena derajat hadisnya dhaif. Apakah dipersyaratkan harus ada sholat dulu sebelumnya yang rakaatnya genap? Tidak harus. Jadi seandainya kita bangun tidur langsung sholat witir 3 rakaat, gak ada masalah. Karena Rasulullah juga pernah bangun tidur langsung sholat 9 rakaat. Berarti langsung witir ini. Tidak ada 2 rakaat dulu sebelumnya, langsung 9 rakaat. Berarti boleh langsung witir, tidak harus sebelumnya ada rakaat-rakaat genap. Adapun akhir waktunya witir, pendapat yang terkenal adalah sampai terbitnya fajar. Sehingga kalau sudah terbit fajar, kita yakin jangan sholat witir lagi. Adapun sholat witir ketika safar di atas kendaraan boleh, karena Rasul SAW melakukannya. Bahkan ini termasuk sunnah yang sudah mati. Kalau kita safar naik kereta, maka kita disunnahkan untuk sholat witir meskipun di atas kereta. Ini sunnah yang sudah mati seperti ini. Adapun mengqadha sholat witir kalau terlewat, itu juga disunnahkan, karena Rasul SAW bersabda, falyusallihi idza asbaha man nama an witrihi, barang siapa yang tertidur dari sholat witirnya. Dalam riwayat yang lain, au nasiyahu, atau lupa dari sholat witirnya, falyusalli, maka hendaklah dia sholat witir idza asbaha, ketika sudah masuk waktu subuh, alias ketika bangun. Jadi kalau sudah adzan subuh, kita boleh sholat witir dengan syarat kita biasa sholat witir tetapi ketiduran. Tetapi kalau tidak biasa sholat witir, maka tidak boleh sholat witir setelah adzan subuh. Tapi kalau kita biasa sholat witir, hanya waktu itu kelelahan, akhirnya ketiduran, adzan subuh baru bangun, silahkan sholat witir, nggak ada masalah. Adapun masalah ke-9, yaitu kunut witir, itu memang sunnah Nabi SAW, karena hadisnya sahih, diriwayatkan oleh cucu beliau Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Adapun tempat kunut witir adalah, yang pendapat yang lebih kuat adalah dilakukan sebelum ruku. Meskipun kalau kita mau setelah ruku tidak ada masalah, tapi pendapat sebelum ruku lebih kuat, dan itu yang dipilih oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Adapun bacaan kunut witir, yaitu adalah bacaan yang biasa dibaca orang-orang Indonesia pada kunut subuh. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man a'afait, dan seterusnya itu. Itu yang sahih hadisnya itu pada kunut witir, bukan kunut subuh. Ada hadis mengatakan itu bacaan kunut subuh, tapi hadisnya dhaif. Yang sahih adalah pada kunut witir. Adapun dipisah atau disambung, maka ini bebas. Rasulullah pernah memisah salat witirnya 2 rakaat salam, kemudian tambah lagi 1 rakaat, itu juga tetap disebut 3 rakaat, dan bacanya nggak berubah. Rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, kemudian salam, kemudian rakaat ketiga Al-Ikhlas, salam lagi. Itu pernah dilakukan oleh Nabi, dan sambung pun juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Tetapi rata-rata para ulama menguatkan pendapat bahwasanya sholat witir itu bagusnya dipisah. 2 rakaat salam, kemudian tambah 1 rakaat lagi, itu lebih bagus. Meskipun boleh langsung 3, gak ada masalah. Maka Ibnu Umar itu kalau salat witir selalu 2 rakaat salam, kemudian nambah lagi 1 rakaat. Seringkali setelah beliau salam 2 rakaat ini, beliau melakukan hajat-hajatnya. Ya, misalnya minta kopi, dibuatkan kopi, ngopi dulu, habis itu tambah 1 rakaat. Atau mungkin lapar, makan roti dulu. Nah, setelah makan kenyang, tambah lagi 1 rakaat. Jadi tidak harus 2 rakaat salam langsung bangkit, enggak, dipisah enggak apa-apa.
dipisah untuk mandi dulu, dipisah untuk sikatan dulu, dipisah untuk apapun, silahkan bebas, nggak ada masalah. Disambung juga nggak apa-apa. Adapun apakah disunnahkan 2 rakaat setelah sholat witir? Betul disunnahkan, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang sholat 2 rakaat setelah sholat witir, sholatnya dengan duduk. Rakaat pertama membaca surat Az-Zilzal, rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun. Nah, supaya tidak lupa, ini saya tampilkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ini dibaca pada rakaat pertama. Zilzal. Kemudian rakaat yang kedua dibaca surat apa? Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Dan ini sunnah yang sudah mati, Pak. Jarang sekali kita lihat orang setelah sholat witir kemudian sholat 2 rakaat dengan duduk membaca Az-Zilzal sama Al-Kafirun. Jarang sekali. Maka ini perlu kita hidupkan. Dilakukannya jarang-jarang, tidak selalu, tetapi jarang-jarang, karena kadang-kadang. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga kadang-kadang setelah sholat witir sholat 2 rakaat dengan cara duduk tadi. Adapun masalah terakhir, yaitu perselisihan tentang sholat witir ini, apakah sholat witir adalah sholat sunnah yang paling afdol? Maka jawabannya adalah betul, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, afdalus sholati ba'dal faridati sholatul laili. Salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salatul lail. Wa afdalus siyami ba'da Ramadan. Adapun paling afdalnya puasa setelah bulan Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, bulan Muharram. Saya bacakan hadisnya, kalimatnya yang pas ini. Afdalus salati, salat paling afdal ba'dal maktubah, setelah salat wajib, adalah as-salatu fi jawfil lail, salat di tengah malam. Artinya salat malam. Nah, salat malam itu termasuk di dalamnya salat witir, karena salat witir adalah penutup dari salat malam. Nah, maka berdasarkan hadis ini, sebagian ulama kemudian berpendapat salat witir adalah salat sunnah yang paling afdal. Inilah yang dapat kita bicarakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkan semua ilmu yang sudah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah.